Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Windari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B di Politeknik Kesehatan Makassar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian anatomi tubuh manusia. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di kepala. Pertama, yang dinamakan temporal adalah belahan bagian sini. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah yang dinamakan temporal. Kemudian ada yang dinamakan frontal. Frontal terletak pada bagian dahi. Nah, seperti yang saya bentuk ini adalah bagian potongan frontal. Kemudian ada dinamakan orbital. Orbital terletak pada bagian mata. Nah, ini mencakup semua ini. Kemudian ada nasal. Nasal terletak di bagian hidung, belahan. Nah, belahan yang saya buat ini adalah nasal. Nah, kemudian ada dinamakan oral. Oral terletak pada bagian mulut. Nah, ini adalah potongan bagian oral. Kemudian ada yang dinamakan mental. Nah, mental terletak di dagu. Nah, ini adalah potongan yang saya buat adalah potongan mental. Kemudian ada yang dinamakan anterior cervical. Nah, anterior cervical bagiannya itu, bagian potongannya seperti ini. Nah, anterior cervical. Dan kemudian ada lateral cervical. Lateral cervical terletak pada bagian sini. Nah, belahan sini. Bisa kalian lihat, ini adalah bagian lateral cervical. Kemudian ada bagian sternocleidomastoid, sternocleidomastoid. Nah, ini dah belahan bagian ini. Nah, ini ya. Kemudian ada bagian infrasclavicular fossa. Nah, bagian itu terletak pada titik kecil ini. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat bagian potongannya ada di sini. Oke. Kemudian ada namanya deltoid. Deltoid terletak pada bagian sini. Nah, sampai sini. Oke, selanjutnya ada bagian subsclavian. Subsclavian terletak pada bagian sini. Nah, ini tadi kan yang kecil di sini. Potong bagian yang fossa di sini. Terus yang bagian subclavian terletak pada bagian bawahnya, di bawahnya fossa, infrasclavicular fossa. Nah, di sini ada bagian lateral cervical. Lateral cervical terdiri di bagian sini. Ini yang dinamakan tentang lateral cervical. Bagian sini dinamakan deltoid. Nah, deltoid adalah potongan bagian sini. Bisa kalian lihat potongannya ada di sini ya. Terus kemudian ada namanya pectoral. Pectoral adalah bagian sini. Nah, ini dia. Nah, belahan bagian sini sampai di bawah buah dada. Oke. Selanjutnya ada yang dinamakan fresternal. Fresternal terdiri dari bagian ini. Oke, turun sampai sini. Nah, yang dinamakan fresternal adalah ini. Oke, selanjutnya ada bagian axillary. Axillary terdiri di sini. Nah, bagian kutipan. Nah, ini bisa kalian lihat di bagian sini yang dinamakan axillary. Kemudian ada bagian inframammary, yaitu di bawah dada ini. Nah, tadi itu adalah di atasnya itu ada di atas dada dinamakan pectoral. Nah, pectoral sini ya. Terus di bawah bagian buah dada dinamakan inframammary. Sedangkan buah dada ini, lingkaran buah dada ini dinamakan mammary. Nah, selanjutnya ada bagian, di bagian belahan ini tadi di atasnya itu dinamakan axillary. Nah, di bawahnya ini, di bawahnya samping ini dinamakan
lateral thoracis, dinamakan thorax, lateral thoracis. Nah, di bagian sini ya, yang disebut anterior brachial, ada potongan bagian sini sampai sini. Nah, ini yang disebut anterior brachial. Kemudian ada terus kemudian ada subital. Subital di potongan bagiannya adalah bagian sini sampai ke sini. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian ada bagian anterior anteroposterior. Ini dia bagian pergelangan tangan sampai ke sampai sini. Bisa kalian lihat. Kemudian ada bagian belahan sini bisa disebut anterior posterior brachial. Nah, posterior brachial ini dia yang dinamakan posterior brachial. Kemudian ada anterior region of elbow. Nah, ini dah. Ini. Nah, memang potongan bagian sini terus. Nah, ini dah. Bagian sini adalah anterior of elbow. Region of elbow. Kemudian ada ini di telapak tangan. Telapak tangan ini dinamakan palmar. Nah, ini adalah palmar. Nah, kita lanjut. Kemudian di bagian perut, nah, bagian belahan ini di bawah dada sampai ke usus ke. Nah, seperti yang saya belah ini. Nah, di sini ada bagian belah yang berbentuk segitiga. Bisa dinamakan di atas pusar ya. Di atas pusar yang dinamakan epigastrit. Nah, ini adalah epigastrit yang dinamakan epigastrit. Kemudian ada dinamakan hypochondriac ya, terletak pada bagian sini. Nah, ini dah. Bisa kalian lihat ada di bagian sini. Kemudian di bagian pusar ini ya, pusar, di atas pusar sampai ke sini. Nah, itu dinamakan lumbar. Nah, ini yang pertama itu lumbar. Nah, sedangkan di bagian potongan ini adalah umbilical. Nah, itu adalah yang dinamakan umbilical. Nah, bagian sini ya, potongan ini. Yang tadi yang disebut lumbar ya, yang bagian sini itu adalah lumbar. Nah, kemudian ada potongan bagian sini. Nah, ini menyerupai segitiga buncitnya itu ke atas. Nah, ya. Bisa kalian lihat ini. Ini potongan ini sampai ke sini. Nah, yang dinamakan inguinal adalah bagian sini, potongan bagian ini. Bisa kalian lihat potongan bagian ini. Kemudian yang di tengah bagian ini dinamakan hypogastrus. Kemudian ada lagi belahan bagian sini disebut dengan trochterich. Bisa kalian lihat trochterich. Nah, selanjutnya adalah bagian anatomi kaki. Nah, di bagian anatomi kaki di bagian paha itu terdiri ada dua nama anatomi, yaitu medial thigh dan anterior femoral. Kemudian di bagian lutut ada dinamakan anterior region. Nah, potongan bagiannya bisa kalian lihat di gambarnya ya, anterior region of the knee. Nah, kemudian ada bagian dekat potongan bagian pitis sampai pergelangan kaki itu posterior region of the leg. Kemudian di bagian pas pitisnya itu dinamakan anterior region of leg. Anterior bedanya itu posterior dan anterior. Kemudian ada medial malleolus. Nah, itu dia bagiannya. Kemudian ada bagian di pergelangan kaki dinamakan heel. Nah, terus kemudian ada dinamakan dorsal region of the foot. Nah, seperti gambar itu, yaitu di belakang, di atas kaki. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian belakang anatomi. Yang pertama adalah yaitu dinamakan parental.
Nah, ini dia yang saya tunjuk. Kemudian ada dinamakan temporal, kemudian di tengahnya itu ada occipital dan di sampingnya itu temporal. Nah, kemudian ada yang dinamakan sternolage domestic. Nah, itu dia. Nah, dan di bagian leher belakang leher posterior cervical. Di sampingnya adalah subclavicular. Nah, terus ada dinamakan, yang saya tunjuk ini ada dinamakan interscapular, deltoid dan scapular. Nah, ini intersuperior dan ini adalah deltoid. Nah, oke. Yang saya tunjuk ini adalah scapular. Kemudian ada yang dinamakan infrascapular. Nah, itu dia infrascapular. Kemudian ada dinamakan posterior brachial. Kemudian ada juga bagian kecil ini yang lengan ini bisa brachial dan yang selanjutnya adalah lumbar. Nah, dan lengan yang pertama adalah posterior antebacterial. Sedangkan telapak tangan dinamakan dorsum of the hand. Kemudian bagian bokong disebut dengan gluteal. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan scrotal. Nah, yang kecil ini disebut dengan anal. Kemudian selanjutnya bagian paha. Nah, paha itu bahasa anatominya posterior femoral. Nah, selanjutnya adalah belakang lutut adalah posterior of the neck. Nah, bisa kalian lihat. Dan bagian bawahnya itu disebut popliteal fossa. Terus yang saya tunjuk ini bagian betisnya adalah posterior leg dan yang selanjutnya adalah channel. Nah, ini dia yang saya tunjuk. Kemudian kaki dekat jari-jari itu adalah dorsum of the foot. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.